Desa Mandala Mekar sendiri sebenarnya pada tahun-tahun 2000-an lah atau akhir tahun 90-an sempat mengalami penurunan yang sangat drastis debit air yang ada di sini. Nah, tahun 90-an akhir atau awal tahun 2000-an itu sudah mulai terjadinya konflik penggunaan sumber air. Hutan ini sebenarnya paling sulit karena perlu waktu 20-30 tahun untuk jadi. Jadi semenjak 2002 dimulai dengan kelompok kecil, kita serius di dalam bidang itu, concern karena ya itu akan menjadi dasar dari titik tolak perkembangan kesejahteraan atau pembangunan di Desa Mandala Mekar. Berdirinya kelompok masyarakat peduli hutan ini adalah berawal dari satu keprihatinan, di mana keprihatinan ini bisa dilihat ketika generasi kami dari tahun 80 ke belakang mengalami debit air yang begitu bagus, tinggi, dan kondusif gitu. Kurang lebih tahun 2007 lah. Itu debit air terus semakin berkurang dan masyarakat juga semakin mengeluh walaupun mereka sadar bahwa itu adalah karena kondisi hutannya setelah terkikis. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ternyata sumber mata air atau sumber hutan mata air yang dulunya memang sudah dikeramatkan atau dijadikan benar-benar tidak boleh ada aktivitas di situ, itu udah mulai berubah ini. Orang sudah mulai, tokoh-tokoh kita itu sudah mulai berani gitu kan melakukan proses di mana menurunkan nilai dari keberadaan hutan mata air. Di tahun 2000 kami mulai mengadakan rebukan, mengadakan kemungkinan bagaimana untuk melaksanakan satu gerakan ini, dan alhamdulillah kesepakatan itu dibuktikan di tahun 2005 mulai penanaman. Nah, kami juga memperjuangkannya bukan cuma menjalankan proses ini, tapi kami juga mengembangkan media. Ada radio komunitas supaya semua warga di sekitar sini itu paham dengan apa yang dilakukan oleh kelompok. Kerja daripada atau manfaat daripada radio ini adalah mengajak orang-orang yang ada di Mandala Mekar untuk melestarikan hutan, dan alhamdulillah sampai sekarang hutan yang telah kita tanami berkat ajakan di radio ini telah beberapa puluh hektar menjadi hutan yang ada di sekeliling kita telah hijau kembali. Dan ada juga tujuannya untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan hidup, terutama untuk menghijaukan kembali hutan-hutan yang telah gundul. Jadi jadilah Riyuk FM seperti sekarang ini. Penggunaan open source di Mandala Mekar itu alhamdulillah sedikit demi sedikit menyebar. Ya, masuk dari daerah tetangga, desa tetangga yang belajar ingin menggunakan itu.
penulisan itu semua tentang kegiatan yang ada, keberadaannya yang ada di desa, tentang kegiatan para petani, tentang keluhan. Setiap kali kita ada pembuatan jurnalis ini, penulisan ini, orang-orang yang membaca di webnya Mandala Mekar atau siapapun yang pernah mendengar tentang penulisan Mandala Mekar paling tidak bisa menyimak atau menindaklanjuti yang sifatnya membangun, gitu, membangun desa Mandala Mekar. Di segi pertanian atau di segi ekonomi, mungkin ada beberapa kelompok yang coba dibangun, termasuk di kelompok pertanian ada kelompok anak muda yang bergerak di bidang cabai, juga di perikanan, juga ada kerajinan bambu atau potensi-potensi lokal yang coba mau dikembangkan di bidang ekonomi. Tentang bagaimana, kenapa harus yang diproses itu cabai gitu kan. Cabai itu dengan membawa 4 kintal ke Jakarta tuh udah bisa menutupi kebutuhan dari ongkos ya, mampu menjadikan income. Direncanakan desa ini menjadi desa berkembang pada 2016 dan desa wisata di 2020 dan desa mandiri di 2025. Kenapa Mandala Mekar menjadi pilihannya ke desa wisata? Karena ada beberapa potensi alam yang diantaranya ada curug atau air terjun, Curug Cinunjang, Curug Sawer, dan beberapa gua-gua yang sebagian diantaranya adalah peninggalan dari sejarah penyebaran Islam. Kami di sini ingin mendorongnya bukan wisata yang seperti Bali atau seperti apa, tapi di sini wisata edukasi. Orang datang ke sini belajar, berbagi informasi atau pengetahuan yang dipunyai oleh orang-orang dari luar, dan kami juga bisa memberikan sesuatu yang bisa dikembangkan. Karena ini kalau kita ada tempat belajar, maka yang terjadi perubahan bangsa ini akan dimulai dari desa. Jadi mari kita mengajak semua, siapapun yang memang punya kepentingan untuk membangun bangsa ini, mulailah dari desa. Tidak ada tugas dan tidak ada kewajiban untuk hal-hal yang dapat menunjang kehidupan kita bersama, khususnya warga desa, itu adalah dengan menjaga alam. Sada pasir